Hello guys, terima kasih sudah klik video ini. Kalian pernah lihat seseorang pakai baju bersimbah darah di jalanan nggak? Kira-kira kalau kalian ngelihat orang kayak gitu, kalian mikir apa nih? Apakah orang itu lagi syuting film? Apakah itu darah hewan? Atau jangan-jangan itu adalah darah manusia? Jadi suatu hari nih, ada seorang pria yang keluar dari sebuah mes bulog dengan pakaian bersimbah darah dan membawa celurit yang diselipkan di bajunya. Orang itu naik motor Beat nih. Terus dia pergi ke arah polsek terdekat. Sepanjang perjalanannya, dia ngebuat orang-orang di sekitarnya bertanya-tanya, ada apa dengan pria itu? Ada yang curiga, ada yang ketakutan, dan ada yang nyuruh anaknya buat malingin kepalanya, cuy. Tapi pertanyaan mereka terjawab setelah pria itu sampai di polsek terdekat. Di sana, pria itu mengaku kalau dia udah ngebun-bun kekasihnya sendiri pakai celurit. Ini bukan kisah fiktif, tapi ini adalah kisah nyata. Kisah tentang seorang pria yang tega ngebun-bun kekasihnya sendiri karena masalah asmara. Kisah ini terjadi di Lampung pada tahun 2025 lalu. Untuk itu, jangan skip video ini, stay sampai akhir biar kalian gak gagal paham. Siapkan cemilan dan selamat menonton. Seperti biasa, sebelum masuk ke kronologinya, kita kenalan dulu nih dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Pertama, kita kenalan dengan korbannya dulu. Siska Maharani atau Siska adalah seorang perempuan berusia 32 tahun dan warga di Kecamatan Panjang, Kota Bantar Lampung, Provinsi Lampung. Di usianya yang 32 tahun itu, Siska itu adalah seorang janda yang memiliki 2 orang anak. Untuk menghidupi dirinya dan kedua anaknya, Siska kerja sebagai karyawati di sebuah perusahaan penjualan alat berat di Kecamatan Bumi Waras. Dan itu masih di area Kota Bantar Lampung. Keluarga yang mengenal Siska mendeskripsikannya sebagai orang yang baik dan peduli nih sama keluarganya. Bahkan di usianya yang 32 tahun dan statusnya yang janda, Siska juga adalah tulang punggung keluarganya. Nah sekarang saya mau perkenalkan pelaku yang ngebuat kita gak habis pikir ini. M. Ridwan atau yang biasa dipanggil Iwan adalah seorang pria berumur 39 tahun dan warga di Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Sama seperti Siska, Iwan adalah duda dari 2 orang anak. Dalam kehidupan sehari-harinya, Iwan ini bekerja sebagai karyawan di gudang bulog. Bagi yang belum tahu, Bulog itu adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pangan. Nah, karena Iwan kerja di sana, dia dikasih mes nih atau tempat tinggal khusus pegawai gitu sama pihak Bulognya. Mesnya ada di Kecamatan Sukabumi, masih di Kota Bandar Lampung. Iwan dikenal sebagai orang yang temperamental. Dan dia juga dicap sebagai orang yang gak sopan dan gampang melakukan kekerasan. Nah sebenarnya gimana sih kejadian itu bisa terjadi? Kok bisa akhirnya Ridwan ngebun-bun si Siska yang adalah pacarnya sendiri? Oke cuy, langsung saja kita masuk ke kronologi lengkapnya. Yuk, cus! Jadi, Iwan dan Siska memang sudah lama berpacaran, yaitu kurang lebih 1 tahun. Namun, gak ada sumber spesifik yang ngejelasin gimana awal mereka bisa berpacaran. Tapi, karena Siska dan Iwan itu sama-sama pernah cerai, jadi kemungkinan besar mereka ini baru saling kenal setelah mereka berstatus duda dan janda cuy. Selama mereka pacaran nih, mereka dikenal sebagai pasangan yang hubungannya penuh kekerasan. Kekerasan ini dilakukan oleh Iwan ke Siska. Kabarnya sih, Iwan ini pernah menyeret Siska hingga perempuan itu menderita luka-luka. Ibu Siska yang tidak tega anaknya diperlakukan seperti itu, pernah bilang nih ketidaksetujuannya tentang hubungannya mereka itu ke Siska. Dan ibunya Siska bilang begini,
Saya nggak mau punya menantu kasar kayak dia, Nduk. Siapa yang mau punya menantu kasar begitu? Tapi karena satu atau dua alasan, Siska ini tetap ngelanjutin hubungannya sama si Iwan. Walaupun Iwan sering ngasarin si Siska, tapi Iwan sebenarnya nggak mau kehilangan Siska. Tapi di pertengahan tahun 2025, Iwan ini mulai ngerasa tuh kalau sikapnya Siska ke dia mulai berubah. Firasat itu dia simpan di dalam hatinya aja. Dan di suatu hari, di bulan Juni 2025, Iwan ini mutusin buat pergi ke rumahnya Siska yang ada di Kecamatan Panjang. Saat itu, dia datang ke sana dan nyuruh Siska ngerokin badannya. Saat itu, Siska ini nolak buat ngerokin badannya Iwan. Terus nyuruh Iwan itu pulang. Waktu itu alasannya Siska adalah dia mau nidurin anaknya. Dengan hati kecewa, Iwan pun pergi tuh dari rumahnya si Siska. Tapi dia nggak bener-bener pulang. Dia nunggu Siska di dekat rumahnya buat nyari tahu gerak-geriknya Siska. Sekitar 10 menit setelah nyuruh Iwan itu pulang, Iwan melihat Siska ini pergi keluar rumahnya bawa motor. Nah, Iwan yang udah punya firasat buruk pun langsung ngebuntutin Siska dengan deg-degan. Ternyata Siska ini pergi ke jalan baru di daerah Lampung. Di sana dia ternyata ketemuan sama temen ceweknya yang bernama Ayu. Ngelihat hal ini, kecurigaan di kepalanya Iwan pun redup. Ah, ternyata dia ini nggak selingkuh, pikir Iwan waktu itu. Setelah itu, Iwan pun mutusin pulang. Tapi setibanya di rumah, dia ngerasa gelisah banget. Akhirnya, dia balik lagi tuh ke jalan baru. Dan saat itulah, firasat buruknya terkonfirmasi. Iwan saat itu ngelihat Siska lagi boncengan satu motor sama cowok lain. Dan melihat hal itu, Iwan jadi ngerasa marah, sedih, dan frustasi. Tapi hari itu masih belum jadi puncak kejadiannya. Singkat cerita, waktu pun berlalu dan kalender udah nunjukin tanggal 4 bulan ke-8 di tahun 2025. Saat itu, Iwan ini nyuruh Siska buat pergi ke mesnya. Siska yang nggak punya firasat apapun, akhirnya Siska pun pergi ke sana, cuy. Sampai sana, Siska ini masih disambut biasa aja tuh sama si Iwan. Mereka ngobrol-ngobrol dan bahkan sempat ketawa ketiwi bersama-sama. Tapi nggak lama, tawa pun berganti jadi cekcok. Walaupun mereka udah sering cekcok, tapi di cekcok kali itu beda dari yang sebelum-sebelumnya. Cekcok mereka masih nggak jauh-jauh tuh dari soal asmara. Jadi ceritanya Iwan itu ngeluarin unek-uneknya atas apa yang dia pendam selama ini. Iwan yang mau serius sama Siska nyalain si Siska karena dia nggak mau tuh dinikahin sama si Iwan. Terus tentunya Iwan juga ngungkit-ngungkit tuh tentang dugaannya kalau Siska itu selingkuh. Dalam panasnya percekcokan Iwan dan Siska, Iwan ngeluarin celurit dan bilang ke Siska begini, "Kamu bunuh saya saja, biar kamu puas tidur dengan cowok lainnya. Dan saya tidak merasakan sakit hati lagi." Di situ Siska pun kaget dong dan langsung nyuruh Iwan buat nyingkirin celurit itu. Iwan sempat ngelakuin seperti yang diminta Siska, tetapi nggak lama dia ngambil celurit itu lagi. Hal ini ngebuat Siska itu khawatir karena sebelum-sebelumnya Iwan ini suka tuh melakukan kekerasan ke dia. Jadinya Siska yang ketakutan ngeliat celurit pun berusaha tuh buat ngerebut celurit itu dari tangannya Iwan. Iwan kekeh nggak mau ngasih celurit itu ke Siska. Jadilah di situ mereka ngerebutin celurit, cuy. Bayangin kalau kalian lagi rebutan celurit, pastinya kalau salah gerak sedikit aja bakalan masalah besar kan. Nah bener aja tuh, karena mereka rebutan celurit, akhirnya jarinya Siska pun putus. Terus Iwan pun menjambak rambutnya Siska pakai tangan kiri dan menggorok lehernya Siska pakai tangan kanannya, cuy. Jadi posisinya begini tuh. Dan langsung mengucur keluar dari lehernya Siska.
Entah apa yang ada di pikiran Iwan. Setelah Iwan melihat yang ngucur dari lehernya Siska, Iwan pun minum darah itu. Gak lama, Siska akhirnya jatuh terlungkup ke lantai dan meninggal dunia. Dan kata-kata terakhirnya Siska adalah, "Kamu kok gak kasihan sama anak-anak saya, Mas?" Setelah melakukan penbunbunan itu, Iwan masukin celuritnya ke baju. Terus Iwan pergi tuh dari mes, pakai motor punyanya si Siska, masih pakai baju berlumuran darah. Saat di perjalanan, Iwan ini ngebuang celurit itu cuy, sembarangan di pinggir jalan. Ternyata tempat tujuannya Iwan adalah Polsek Sukarame yang ada di kota Bandar Lampung. Setelah itu nih, Iwan langsung ngaku kalau dia udah ngebunbun si Siska. Polisi yang didatangi Iwan pun langsung kaget dong setelah mendengar apa yang terjadi. Pihak kepolisian di Lampung langsung melakukan investigasi lebih lanjut terkait dengan kasus itu cuy. Investigasi lebih lanjut termasuk mengamankan barang bukti dan melakukan penahanan ke Iwan. Dan pada tanggal 5 Agustus 2025, pihak kepolisian menetapkan Ridwan sebagai tersangka atas pembunuhannya Siska. Dia dijerat pembunuhan tingkat 2 pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, subsidiar pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana penjara 15 tahun cuy. Nah, itu adalah update terakhir yang berhasil kita dapatkan dari kasus ini. Jadi, mari kita tunggu sama-sama kelanjutan dari kasus ini ya. Dan jika kasus ini nanti sudah ada update terbarunya, maka kita akan update juga ya cuy. Pesan yang kita dapat dari kasus ini adalah, jagalah emosi. Jangan sampai karena emosi sesaat, akhirnya kita melakukan tindakan yang sangat fatal. So, bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Menurut kalian nih, apakah tindakan yang dilakukan sama Iwan itu masuk akal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusikan di bawah seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kalian tahu kalau kita upload kasus-kasus terbaru. Oke cuy, sampai ketemu lagi di kasus selanjutnya. Bye-bye!